Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa teman adalah tempat untuk bersandar. Tapi nyatanya, banyak dari mereka yang hanya memeluk yang nyatanya adalah pelik. Ada wajah malaikat yang memoles racun di balik senyuman. Ada tangan terbuka yang diam-diam menorehkan luka. Dan saat luka itu menganga, masihkah kau percaya bahwa diam adalah jalan terbaik? Hari ini, kebisuan akan ditantang. Hari ini, kepalsuan akan dipertanyakan. Dan hari ini, kita akan belajar bahwa keberanian bukan datang berdiam, tetapi tentang berdiri untuk diri sendiri dan untuk mereka yang terjebak dalam ironi. Ais, saya punya ini buat kamu. Wah, lucu banget. Kamu perhatian sama aku, makasih ya. Sebenarnya aku selalu baik sama kamu, tapi kamu gak pernah baik sama aku. Maksud kamu kayak gini ya, Ais, dan temannya lucu ya? Ini jangan. Kok mau ini? Ambil dong. Ini lah, ngapain masih di sini? Gua bawa itu pas gue parkiran, atau mbak gue habisin ya soalnya. Ambil, punya buku nggak lo? Ambil. Gue kasih tahu sama lo ya Ais, hidup itu nggak ada yang aja. Ya mama, ini jenguk. Oh, Ais, kamu diapain sama Nisa? Nggak apa-apa ada aku. Aku tahu kamu capek, tapi kan ada aku di samping kamu. Iya, Gi, untung ada kamu. Kalau enggak, aku nggak tahu gimana nasib aku. Aku juga nggak tahu salah aku apa. Aku juga nggak ngerti salah kita apa. Tapi yang penting mereka melakukan kejahatan tanpa alasan. Nyetak dong. Katanya lu kan pinter. Tapi kan ini tugas gue minggu yang lalu. Wah, berani lo ngomong sama gue. Mau gak kok ini? Jangan dong. Nah, gitu dong. Kok kamu kasih sih? Gak apa-apa lagi. Daripada buku aku rusak. Ntar kalau dia lebih gede gimana? Udah deh, gak apa-apa aku ikut. Terserah kamu deh. Sudah lebih. Aku mau ngaji sebentar. Iya, kamu. Nisa? Berarti selama ini semua karena Irgi. Kamu lihat HP aku nggak? Iya, di sini. Oh, syukurlah. Nggak ada kamu buka-buka kan? Enggak, aku nggak ada buka apa-apa kok. Maksud lo apa? Sok pingsan di jam pelajaran olahraga, mau cari perhatian, iya? Biar dikasihani gitu. Dengar ya Ais, di sini itu orang yang berkuasa. Orang kayak lo udah cupu, lemah, ya pantas lo mau dibully. Besok kalau masuk lo bawain barang gue kayak biasanya. Cabut, ayo. Ini mukanya pucet banget kayak MT Ren. Iu. Lo dan teman-teman lo udah cukup nyebelin lagi. Tapi sih ya, menurutku di antara teman-temanmu yang gak berguna itu ya lo. Ya deh, jangan cupu-cupu terus. Nanti jadi spesies langka, manusia tercupu satu kampus. Bisa memikir. Bye guys, dulu ya. Kamu nggak boleh Irgi lagi ya? Kamu itu hina. Dia masih jauh di atas kamu. Otaknya juga lebih waras. Nilai dia juga lebih tinggi.
Gak seperti kamu, cuma bisa ngejar-ngejar orang, tapi si otaknya kosong. Kalau lagi, ayah nggak akan datang. Ayah nggak punya waktu cuma ngurusin anak yang bodoh. Yang tahu cuma bikin malu. Aduh, semoga perpustakaan belum dikunci ya. Kanisa, saya cuma mau ngambilin buku ke perpustakaan. Kok apa sih? Penting banget kayaknya. Maaf kak, itu buku sejarah yang mau saya kembaliin tadi. Akhir-akhir ini gue lihat sombong banget loh. Kemarin sok-sok kap sama gue, laporin kita ke guru lagi. Mau jadi pahlawan loh. Hah? Ais? Ya, nggak usah sok polos lo bocil. Lo kan yang kemarin laporin ke Buya Ilham. Sok iya banget loh Dekel. Aduh, kayaknya tadi ini kenapa apa deh? Jangan teriak-teriak bego, nanti ada yang dengar. Gi, kata sebentar Gi, aku mau ngomong. Jangan tarik-tarik dong, Ais. Sakit. Kenapa sih? Kenapa sih kok marah gitu? Kamu diapa lagi sama mereka? Aku butuh penjelasan Gi. Penjelasan apa, Ais? Jadi waktu itu aku lihat chat Nisa di HP kamu. Kamu ada hubungan apa sama dia? Nisa, itu mungkin tetangga aku kali. Kan banyak yang namanya Nisa. Gi, nggak usah bohong. Kamu ngerencanain sesuatu kan di belakang aku. Kamu dalang dari semua ini kan Gi? Mulai dari ngefitnah aku, ngebully aku, semua yang berhubungan dengan aku, kamu kan Gi? Akhirnya kamu sadar juga ya, Ais? Emang iya aku suka ngobrol sama Nisa. Dan kamu tahu ya, Ais, aku tuh puas banget lihat kamu menderita. Kenapa Gi? Aku kira kita teman baik selama ini. Aku nggak pernah nyakitin kamu. Makanya, Ais, kamu merasa kamu nggak pernah nyakitin aku. Tapi selama ini kamu diam saat aku dibully mereka. Kamu pura-pura buta, Ais. Aku takut. Aku nggak tahu harus gimana waktu itu. Kamu takut? Ini kamu biarkan aku sendiri. Kamu tuh pengecut, kamu egois. Kamu bisa balas dendam, tapi kamu nggak bisa nyembuhin apa-apa. Kamu sama busuknya kayak mereka. Bukan hanya sama, Is, bahkan aku lebih kuat daripada kamu dan mereka. Daripada kamu yang hanya masih jadi pecundang yang hanya bisa nangis dan diam. Sekarang kamu ngerasain apa yang aku rasain. Udah berani ya sekarang? Udah berani ngelawan? Miss, kita rayain yuk keberanian si Aisyah. Gitu rasa. Kalau enggak, kita kasih tahu cara diam yang benar, biar bisu sekalian. Irgi, tolongin aku. Lo jangan manggil-manggil Irgi lagi. Dia itu bukan temen lo lagi. Denger ya Ais, lo itu sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi. Pernah ada masa ketika dunia tak percaya pada suara yang tak berteriak. Saat luka disangkal hanya karena bukan tak terlihat, dan kebenaran dihancurkan oleh senyum yang paling palsu. Di balik setiap tatapan dingin dan langkah yang menjauh, tersembunyi ribuan kata yang dipendam agar dunia tak tahu betapa sakitnya dihianati oleh tangan yang dulu menggenggam erat. Tapi, waktu tak selalu berpihak pada kebohongan. Pada akhirnya, kebenaran tak butuh panggung. Cukuplah ia hadir di hati yang bersih dari dendam, namun tak lupa pada luka. Sebab yang terdiam bukan berarti menyerah.